kakak nggak? Bisa, Kak. Bisa ya? Oke. Baik, kita buka dulu karena waktunya sudah pukul 16.32 ya, udah 2 menit. Sambil nunggu teman-temannya join, kita langsung saja ya. Oke, kakak buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Nabila. Nah, karena cuma satu, jadi nyebutnya Nabila aja ya. Oke, hari ini pembahasan persiapan SIMA UI 2020 ya, untuk Saintek ya, di mata ujian fisika. Oke, kemarin di pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas prediksi 1 ya, kalau tidak salah itu dari nomor 31 sampai 36 ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi di nomor berikutnya dari nomor 37 sampai seterusnya ya. Oke, sebelum kita mulai pembahasan, tadi sudah diingatkan oleh Kak Saskia bahwasanya siapin dulu buku modul, kemudian alat tulisnya ya. Gitu. Oke, berikutnya apa ya? Ya biasa ya. Karena ini sesinya sesi belajar online, jadi mikrofonnya nanti di mute dulu. Nanti kalau ada yang ditanyakan langsung dibuka ya mikrofonnya. Jadi biasanya kan kakak kalau setiap soal ini langsung buka sesi pertanyaan, jadi nggak ada waktu khusus. Jadi kalau misalnya bingung langsung dibuka aja mikrofonnya dan silakan tanya apa yang masih bingung ya. Baik, sebelum kita mulai pembahasannya, kita buka terlebih dahulu dengan berdoa dulu ya, menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, nah sekarang perhatikan ini soalnya, kita lanjutkan dari soal nomor 37 ya. Oke, soalnya adalah, ini soal SIMAWI 2019 ya. Dengan perubahan itu artinya diedit sedikit lah gitu ya. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ada gambar ya. Gambar di atas menunjukkan Gambar di atas menunjukkan benda yang bermuatan plus kolom dan bermasa m kilogram diikat dengan tali isolator ya, yang panjangnya r meter dan masanya dapat diabaikan pada sebuah tiang. Benda itu berputar dengan kecepatan v meter per sekon dalam arah medan magnetik di Tesla. Jadi itu satuannya semua ya yang ujungnya ya. Agar tali tidak putus, katanya, batas maksimum tegangan tali adalah T Newton, sehingga kecepatan maksimum bendanya adalah berapa. Nah, jadi di sini adalah gambar sebuah muatan ya, muatan atau benda ya yang bermuatan positif ya, diikat menggunakan tali isolator. Berarti talinya ini tali yang yang nggak bisa menghantarkan listrik gitu ya, seperti nilon atau benang atau apalah gitu ya, tali plastik atau apa gitu ya. Oke, kemudian diputar secara horizontal ya, sehingga nanti lintasannya diperlihatkan seperti pada gambar ya. Nah, ketika dia bergerak melingkar ini, dia bergeraknya ke wilayah yang ada pengaruh medan magnetiknya. Arahnya bisa dilihat ya, arahnya cross ya, cross bidang ya. Oke, dan arah kecepatannya dia ke atas ini ya. Nah, pertanyaannya berapa kecepatan maksimum supaya talinya nggak putus ya. Oke, langsung saja kita bahas di sini pembahasannya. Nah, jadi kakak sketsakan secara sederhana aja ya. Jadi intinya di sini kita punya sebuah benda bermuatan positif ya. Terus dia diikat menggunakan tali ya pada sebuah tiang. Karena dia diputar dan tali ini kencang, maka di sini akan timbul gaya tegangan tali ya. Kemana arah gaya tegangan tali? Seperti biasa ya, ini pernah dipelajari di gerak melingkar atau di materi hukum Newton ya. Kalau tegangan tali itu arahnya selalu menuju ke poros penyangga ya. Itu artinya menuju ke pusatnya ini ya. Jadi arahnya ke kanan ya. Oke, di arahnya ke kanan seperti ini. Ini arah kayak tegangan talinya ya. Oke, kemudian berikutnya kita lihat dari lintasannya. Karena lintasannya dia bergeraknya melingkar atau berputar ya. Seperti ini ya. Maka ketika dia bergerak melingkar ada satu gaya yang timbul ya untuk menjaga supaya si benda ini tetap berada pada lintasannya. Oke, gaya apakah itu? Gaya sentripetal ya namanya ya. Jadi review lagi materi kelas 10 tentang gaya sentripetal ya. Oh, hilang. Sorry. Kenapa hilang? Nah, oke. Oke, jadi ada gaya sentripetal, kemana arahnya? Sentripetal itu dia arahnya menjauhi ya. Sebenarnya sentrifugal dari tepatnya ya. Menjauhi pusatnya ya. Jadi arahnya ke kiri nanti ya. Simbolnya nanti Fs ya. Oke.
Nah, kemudian berikutnya karena si bendanya ini bermuatan, ya muatannya positif ya, yaitu plus I muatannya, dia bergerak ke suatu wilayah yang ada pengaruh medan magnetik. Arah medan magnetiknya apa nih? Cross ya, atau masuk bidang. Jadi ini arah medan magnetiknya ya. Nah, ingat waktu belajar materi magnet kemarin ya, tepatnya di gaya Lorentz gitu ya. Ketika ada suatu muatan bergerak ya, memasuki wilayah yang ada pengaruh medan magnetiknya di situ, maka akan timbul gaya Lorentz atau gaya magnetik ya yang mempengaruhi si muatannya itu sehingga timbullah apa ya gaya Lorentz tersebut gitu ya, seperti itu. Nah, cara penentuan arahnya ya kita menggunakan kaidah tangan kanan ya seperti yang diajarkan oleh kaidah Lorentz ya. Halo Konita? Oke. Konita bisa dengar suara kakak? Oke, bisa katanya kan di chat ini ya. Ya, sip. Nah, jadi untuk penentuan arahnya kita menggunakan kaidah tangan kanan Lorentz ya. Oke, kakak akan review sedikit ya untuk penentuannya. Ibaratnya kita gunakan 3 jari aja ya. Coba perhatikan video kakak ya, kakak pakai tangan kanan, gunakan 3 jari seperti ini. Ini benar-benar kakak ajarkan waktu kakak ngajar di kelas ya, waktu semester 1 kemarin gitu ya. Jadi kita gunakan ada jempol, ada telunjuk sama jari tengah ya. Gambarnya seperti ini. Oke. Nah, jadi misalkan ini jempol kita ya. Ini jempolnya, kemudian ini telunjuknya gitu ya. Nah, ini jari tengahnya gitu ya. Nah, ingat kalau untuk muatan bergerak, jempol ini adalah arah kecepatan ya. Kemudian kalau telunjuk ini arah medan magnetiknya dan jari tengahnya adalah arah gaya Lorentz ya. F Lorentz. Ini F Lorentz itu simbolnya FL ya, gitu ya. Nah, gini ya. Nah, sekarang kita langsung tentukan kemana arah gaya Lorentz pada muatan ini ya. Oke, katanya arah kecepatannya dia ke atas. Oke, kita bisa gambarkan arah kecepatannya ke atas. Ini arah kecepatannya ya. Arah medan magnetik itu masuk bidang ya. Kalau kalian sekarang lagi gunain laptop berarti bidangnya adalah layar laptopnya ya. Kalau lagi gunain HP berarti bidangnya layar HP. Kalau menggunakan apalagi lah jenisnya gitu ya. Intinya bidangnya adalah yang kalian lagi pandang itu ya. Oke, sekarang kita tekan sama-sama menggunakan kaidah tangan kanan ya. Kalau muatan positif pakai tangan kanan ya, gitu ya. Oke, V-nya ke atas, berarti jempol kita ke atas ya. Kemudian arah B-nya masuk bidang, berarti telunjuknya arahkan masuk menuju ke layar laptopnya gitu ya, kalau pakai laptop. Maka nanti arah gaya Lorentz-nya itu searah dengan arah jari tengah, yaitu kemana dia? Arahnya ke kiri ya. Oke, berarti nanti arah gaya Lorentz-nya itu adalah ke kiri. Nah, ya. Oke, kalau kalian lagi praktekkan sama-sama, nanti jawabannya pasti sama ya, arahnya pasti ke kiri. Nah, jadi di sini kita punya 3 buah gaya ya. Ada gaya tegangan tali, kemudian ada gaya sentripetal, dan ada gaya Lorentz ya. Masing-masing arahnya sentripetal sama gaya Lorentz ini searah ya, namun dengan tegangan tali di arahnya berlawanan ya. Nah, sebelum kita bahas ya, kita cek dulu nih atau kita langsung dulu apa yang ditanyanya gitu ya. Pertanyaannya tentu berapa kecepatan maksimumnya ya supaya talinya nggak putus. Berarti ini Vmax-nya yang ditanya ya. V maksimumnya ya. Oke. Itu ya. Oke. Nah, sebelumnya kakak mau review dulu sedikit ya terkait materinya ini ya. Oke. Pertama itu kita gunakan gaya sentripetal. Oke, ada yang masih ingat nggak apa? Loh, apa nih? Oke, masih kelihatan? Masih ya? Nabila masih kelihatan? Ada. Ya, tadi tuh keluar tiba-tiba mendadak keluar ya, maaf ya. Ini kayaknya sensitif di ininya, apa di pentapnya ya. Sorry. Oke. Kita tadi langsung ke apa ya? Ke pertanyaan kakak tadi ya. Tadi terkait gaya sentripetal ya. Ada yang masih ingat nggak apa rumusnya gaya sentripetal? Fs rumusnya? Nabila, Konita, ada yang ingat? Ya. Tidak ada. Lupa ya. Udah kebanyakan belajar TPA. Jadi untuk fisikanya
lupa-lupa dulu ya. Oke, gaya sentripetal itu rumusnya adalah massa dikali kuadrat kecepatan dibagi dengan jari-jari. Jari-jari itu adalah jarak dari muatan ke poros ya. Jadi rumusnya mv kuadrat dibagi r ya. Oke, kemudian yang kedua ada gaya Lorentz. Oke, tepatnya gaya Lorentz pada muatan bergerak ya. Rumusnya kemarin itu adalah QVB ya. Dia ada Q-nya BV atau QVB boleh ya. Nah, karena Q-nya tadi Q-nya Q besar, kita langsung saja buatnya Q-nya nanti Q besar ya. Jadi Q ini adalah muatan, B ini medan magnetiknya, dan V-nya adalah kecepatannya ya. Oke, langsung saja pertanyaannya kan berapakah kecepatan maksimumnya katanya ya. Nah, kalau melihat dari arah gerakan ya, si benda ini bergerak melingkar, sedangkan arah gayanya itu searah dengan sumbu X ya. Gitu ya. Nah, maka logikanya bendanya nggak mungkin karena gerakan yang melingkar gini ya, maka nggak mungkin gerakannya searah sumbu X ya. Sehingga nanti di sini kita bisa gunakan hukum Newton yang pertama ya, yaitu sigma F sama dengan 0 ya. Sigma Fx sama dengan 0 untuk menyelesaikannya ya, gitu. Nah, karena sudah kita buat seperti ini, sekarang kita tentukan yang searah nanti bisa dijumlahkan ya, yang berlawanan nanti bisa dikurangkan ya. Jadi gaya sentripetal sama gaya Lorentz itu kan searah nih, bisa kita jumlahkan ya. Jadi F sentripetal tambah F Lorentz, terus gaya tegangan tali itu berlawanan, berarti dikurang ya. Min T sama dengan 0. Sehingga nanti kita bisa masukin Fs rumusnya apa di situ? M. Ya, masukin ya, mv kuadrat per r di sini. Oke, ditambah gaya Lorentz-nya Q dikali B dikali V ya. Min T sama dengan 0. Nah, sekarang perhatikan persamaan ini ya. Oke, di sini di sentripetal ini mengandung V. Nah, V ini adalah V maksimum ya. Jadi kecepatan di sini merupakan kecepatan maksimumnya gitu ya. Sedangkan di gaya Lorentz ini juga ada kecepatan, ini sama aja, ini juga kecepatan maksimumnya juga ya. Sehingga di kedua ruas ini mengandung V ya. Oke. Nah, caranya supaya kita bisa menyelesaikannya, ini kita sama-sama kalikan dulu dengan R ya, sehingga dia membentuk suatu persamaan kuadrat nanti ya. Oke, jadi di sini kalau kita sama-sama kali R ya, ini jadinya M V kuadrat ya, ditambah ini jadinya Q kali B ya. Oke, gitu ya. Q kali B kali V kali R ya, ya. Sama-sama kali R ya. Minus T dikali R ya, sama dengan 0 ya. Nah, sama dengan 0 ya. Nah, kan kelihatan kan kalau kita sudah kali R, dia membentuk persamaan kuadrat ya. Di sini V-nya kuadrat ya. Ini V-nya ada juga, ini nggak ada. Nah, nanti cara menyelesaikannya ya, karena pertanyaannya nanti V ya, maka variabel yang kita pengen cari itu kan V ya. Kita bisa gunakan persamaan atau rumus persamaan kuadrat untuk mendapatkannya atau memperolehnya ya. Oke, karena di sini dia bukan angka, maka satu-satunya cara yang bisa kita lakukan, kita bisa gunakan rumus ABC ya. Gitu. Jadi nanti Vmax-nya di sini kita bisa peroleh dengan menggunakan rumus apa? Masih ingat rumus ABC? Min B ya, plus minus ini rumus matematika ya. Rumus ABC ini di matematika nanti ya. Min B plus minus akar B kuadrat min 4 dikali A dikali C gitu ya. Nah, per 2 dikali A. Nah, ini ya. Ini rumus yang kita bisa pakai untuk menentukan berapa Vmax-nya ya. Dengan apa ya? ABC-nya adalah, nah sekarang kita kumpulkan A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa ya. A-nya itu apa di situ? A-nya dari persamaan ini adalah M ya. Berarti A-nya adalah M. Ya. Kemudian B-nya apa? B-nya adalah QBR ya. Jadi B-nya nanti QBR ya. Terus C-nya apa? C-nya adalah TR ya. Nah, TR-nya adalah C. Nah, sekarang kita masukin di sini ya, kita peroleh Vmax-nya nanti. Oke. Langsung saja ya. Kita masukin Vmax sama dengan min B berarti min QBR boleh, kalau di plan ganda kan dia BQR ya, berarti sama aja ya, kakak samain aja ya. Ini BQR ya. Boleh ya, sama ya.
Jadi di sini B, Q, R, nah gitu ya. Oke, plus minus akar, nah gitu ya, masukin B kuadrat, berarti di sini B, Q, R-nya nanti dikuadratkan, ya. Nah, min 4 dikali A, A-nya adalah M, dikali C, C-nya adalah min TR. Oh, sorry, C-nya ini min TR ya, karena ada minus ya. Jadi min TR ya di situ. Min TR, ya, gitu ya. Per 2A. Nah, A-nya adalah M, berarti ini per 2M ya. Nah, gitu ya. Oke. Sampai sini. Ada pertanyaan? Belum ada ya? Masih cukup paham di sini ya? Oke, kita lanjut, kita selesaikan sampai nanti ketemu persamaan yang paling sederhana ya di sini ya. Oke, sekarang lanjutkan. Ya, ini terus lagi. Min, B, kali Q, kali R, plus minus, akar. Nah, sekarang ini kita kuadratin ya, yang B, Q, R kuadratnya, atau yang B kuadratnya ya. Kita selesaikan yang dalam akar ini. Jadi kalau kita selesaikan, ini dapat B kuadrat, Q kuadrat, ya, R kuadrat. Nah, ini kan min kali min jadi plus ya. Plus 4 dikali M, dikali T, dikali R ya. Kayak gini ya. Per 2M. Nah, ini ya. Oke, lanjutkan. Berikutnya. Selesaikan lagi sampai sederhana. Nah, sekarang karena di sini kan ini B kuadrat, Q kuadrat, ini kan nanti bisa diakarkan ya gitu ya nanti ya. Sedangkan di sini ruasnya dia belum ada B sama Q gitu ya, masih yang ada cuma R-nya. Jadi kita selesaikan atau kita sederhanakan menjadi persamaan seperti ini ya. Nanti kalau bingung nanti bisa langsung tanya aja ya, langsung buka mikrofonnya. BQR plus minus akar, kakak buat seperti ini. Kalau bingung nanti ditanya ya. Tetap B kuadrat, Q kuadrat, R kuadrat, nah, plus, nah pas di sini nanti kakak buat jadi 4M T R kuadrat per R. Nah, kakak buat seperti ini. Ada yang bingung nggak untuk yang 4MTR-nya? Supaya dia nanti bisa membentuk persamaan yang sederhana. Ada yang bingung kenapa bisa dibuat seperti itu? Ini kan sebenarnya sama aja ya. Awalnya kan 4MTR ya. Nah, kalau kakak buat seperti ini kan berarti 4MTR kuadrat berarti kan sama aja ya. Kalau nanti dicoret R-nya kan tinggal 1 kan dia kembali ke bentuk yang ini kan. Jadi intinya 4MTR sama 4MTR kuadrat per R itu sama aja. Ya, hanya saja dia disederhanakan supaya nanti bisa kita selesaikan ya. Menjadi ke bentuk persamaan yang paling sederhana ya. Baik, sekarang ini kakak mau scroll ke bawah karena nggak cukup ya tempatnya. Oke, sekarang kita selesaikan lagi ya, fokus ke persamaan ini. Kita selesaikan lagi sampai dapat ya. Oke, jadi di sini sama dengan min BKR ya. Nah, plus minus ya. Oke, ini terlalu mepet ya. Oke. Plus minus, oke, akar. Ini tulis lagi juga nggak apa-apa. Ini ya. Nah, B kuadrat, Q kuadrat, R kuadrat. Nah, ini kan untuk ruas yang ini kan dia mengandung R kuadrat ya. Nah, supaya dia sama dengan ruas yang ini nih, mengandung B kuadrat sama Q kuadrat, sekarang sama-sama kakak untuk ininya apa ya, untuk pembilang sama penyebutnya gitu ya, sama-sama nanti kakak kalikan dengan ini kakak kalikan dengan B kuadrat, Q kuadrat ya. Nah, ini juga kakak kalikan dengan penyebut ini dengan ya B kuadrat, Q kuadrat. Jadi kakak kalikan dengan variabel yang sama ya. Nah, kak buat apa kak dikalikan dengan seperti ini? Tapi ini aja ya, yang untuk 4 ini aja ya. 4M dari kuadrat per R ya. Kenapa kak harus dikalikan dengan itu ya? Supaya nanti dia menjadi persamaan yang lebih sederhana lagi ya. Jadi kalian harus bisa menjadikan suatu persamaan itu menjadi persamaan yang lebih sederhana lagi ya. Jadi kita selesaikannya dengan cara seperti itu. Jadi nanti dia masing-masing mengandung B kuadrat, Q kuadrat, sama R kuadrat ya. Per 2M-nya jangan lupa ya. Nah, seperti itu. Ya.
Nah, sekarang lanjutkan berikutnya di bawahnya ya. Min, B, Q, R ya. Nah, plus minus. Nah, selesaikan yang itu tadi ya. Akar ya. B kuadrat, Q kuadrat ya. R kuadrat. Nah, plus ini menjadi apa? Menjadi 4M T R kuadrat, B kuadrat, Q kuadrat ya. Nah, kalau sudah kita kalikan per B kuadrat, Q kuadrat dikali R ya. Nah, jadi menjadi persamaan yang lebih panjang, tapi ini bisa sederhana nanti ya persamaan. Per 2M-nya jangan lupa ya. Oke. Itu cara kita menyelesaikan suatu persamaan ya. Kita lagi di bawah. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Di sini ruasnya kan ada B kuadrat, Q kuadrat, kuadrat. Nah, ini sudah mengandung B kuadrat, Q kuadrat, sama R kuadrat kan ini kan. Nah, jadi kita bisa selesaikan nanti ya. Menjadi lebih sederhana. Oke, ini terus lagi. Min, B, Q, R ya. Plus minus. Nah, ini kan karena dia sudah mengandung apa? B kuadrat, Q kuadrat, sama R kuadrat. Kita jadikan gini aja. B kuadrat, Q kuadrat, R kuadrat ya. Dalam kurung 1 ya gitu ya plus 4 MT nah gitu ya per apa ya Q kuadrat ini kakak buat gini aja ya supaya lebih sederhana juga Q kuadrat dikali R. Nah, jadi kakak selesaikan jadi seperti ini bentuknya. Nah, ya. Ada yang bingung sampai sini? Ya, jadi kita bisa buat dia bentuk sederhana seperti ini. Jadi kita bisa mengeluarkan B kuadrat, Q kuadrat, sama R kuadratnya ya. Jadi seperti itu. Per 2M sama ya. Nah, oke. Ada yang bingung nggak? Tidak ada. Lanjut aja ya. Kalau nggak ada yang bingung, kita lanjut ya. Oke, nah ini kan di sini ada. Ini sebenarnya kalau kalian nggak ngerti ya, ini kita kalikan serikan B kuadrat, Q kuadrat, R kuadrat dikali 1 kan ini kembalinya ya. Terus B kuadrat, Q kuadrat kali 4MT ini kan dapatnya ini kan, jadi sama aja ya. Nah sekarang ini kan dia sudah bentuk perkalian kan ini kan. Ada bentuk perkalian ini kita bisa keluarkan, yang ini nih kita bisa akarkan ya. Jadinya kalau kita selesaikan ya. Oke, supaya agak jauh ininya ya. Kita lanjutkan di sini aja ya. Jadi lanjutannya di sini ya, supaya nanti nggak jauh ya. Lanjutan ya, supaya nggak jauh. Tahu nggak salah. Nanti di sini ya. Oke. Jadi Vmax-nya. Oke, ini kita tulis lagi min B Q R ya, nah, plus minus. Nah, ini kan udah perkalian tadi udah kakak bilang apa? Diakarkan ya. Jadi kalau diakarkan ya dapatnya sama. Jadi B Q R juga ya gitu ya. Nah, tapi dia masih ada apa nih akar ini ya. Ini bentuk masih bentuk akar yaitu 1 plus 4 MTR ya. 4 MT ya. 1 plus 4 MT ya per BQ kuadrat dikali R. Nah, ya. Jadi kita bisa keluarkan seperti ini. Jangan lupa pernya per 2M ya. Nah, ini kita bisa juga selesaikan ya. Ini kan masing-masing ada BQR sama BQR kan. Nah, untuk tanda plus minusnya ini nanti kan karena awalnya sudah minus di sini ya, maka di sini kita pakai plus nanti ya. Kenapa kita pakai plus? Karena kalau kita pakai min di sini, maka nanti jawabannya pasti minus, ya. Karena min sama min kan kalau dikirimkan ya min gitu kan. Nah, kan nggak mungkin kecepatannya minus kan, jadi kita membuat kecepatannya itu positif, ya. Gitu. Supaya dia positif kan kemungkinan ini harus plus gitu kan. Nah, kalau kita buat minus ini kan kita pakai yang minus, nggak memenuhi nilai p-nya gitu, ya. Jadi kita buat seperti ini. Ini tetap apa ya, jadikan BQR ya, gitu ya. Jadikan di sini BQR-nya kita bisa buat positif ya, BQR. Nah,
sini kan. Atau gini aja dulu, kalau misalnya kalian bingung ya, kakak buat lagi satu di sini ya. Ini kakak tulis lagi min b q r. Nah, kakak pakai plus di sini ya. B q r dikali akar ya 1 plus 4 m t per bq kuadrat dikali r ya, gitu kan. Jadi step-stepnya seperti ini ya. Jadi kakak nggak bukan plus minus lagi, sudah kakak langsung tulis plus ya. Jangan pakai minus ya, karena kalau pakai minus nanti nilai V-nya nggak memenuhi ya. Nah, sekarang baru kita karena ini mengandung BQR, kakak jadikan seperti ini. BQR yang ini ya gitu ya. Nah, ini buat dalam kurung. Dalam kurung ya. Min 1. Nah, gitu kan. Plus akar 1 plus 4 MT ya per B Q kuadrat dikali R ya. Nah, ini ya. Kita bisa buat seperti ini per 2M. Nah, ya. Ada yang mau tanya? Kenapa jadi min 1? Nah, ini kan sama aja kayak kita mengeluarkan si ini tadi kan, si 1 plus tadi kan sama ya. Jadi kalau kakak kalikan kan ini kan BQR kali min 1 kan min BQR. Nah, plus karena kan ini nggak bisa ditambahin ya. Mentang-mentang ini min BQR ini plus BQR nanti kak 0 kak nggak bisa kan. Di sini kan ada apa masih dikali dengan 1 plus jadi nggak bisa langsung dijumlahkan ya gitu ya. Nah, caranya seperti ini, jadi BQR kali min 1 kan min BQR plus di BQR kali ini kan ya, ialah ini kan. Nah, sehingga nanti di sini kita bisa langsung dapat persamaan sederhananya ya. Jadi V max-nya ya adalah BQR-nya BQR per 2M-nya kita bisa keluarkan karena bentuknya berupa perkalian ya. Nah, di sini ini min 1-nya kita pindahkan ke sebelah kanannya. Jadi kita tukar ini supaya bentuknya jadi rapi gitu ya. Jadi di sini dikali akar ya 1 plus 4 MT ya per B Q kuadrat dikali R. Nah, ini kan ya. Ini kan masih dalam akar ya. Tuh. Oke. Nah, min 1-nya kita pindahkan di sini ya. Nah, maka jawabannya adalah ini ya. Jadi V max-nya adalah BQR per 2M ya. Dalam kurung ya. Akar 1 atau kakak pakai merah aja ya. Oke. Nah, ya, V max-nya sama dengan BQR per 2M ya dikali akar 1 plus 4 MT per BQ kuadrat kali R min 1. Ya, inilah jawaban dari V max. Ya, oke. Sekarang jawabannya sudah selesai. Kita cek di pembahasannya, di pilihan gandanya ya. Jawabannya kira-kira apa gitu kan. Oke, sudah turun. Oke, kita cek jawabannya apa yang sama. Jawabannya E itu ya yang sama ya. Jadi ini BQR per 2M dikali akar 1 plus 4MT per BQ kuadrat kali R min 1. Ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Baik, nah, itu pembahasannya ya. Cukup lumayan panjang banget ya. Karena nanti kalau ketemu soal SIMA UI fisika yang bentuknya seperti ini, mending dilewatkan dulu ya, jangan dibahas. Ya, cari aja soal yang agak mudah yang bisa dikerjakan ya. Oke, selesai untuk nomor 37. Silakan kalau ada yang mau tanya, baik Nabila ataupun Konita, boleh. Silakan. Monggo. Saya tanyakan. Halo Nabila. Nabila, Konita? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Ini ngerti atau pusing atau tambah bingung? Apa?
Alurnya ngerti, cuman kalau ngerjain sendiri nggak tahu. Oh ya, karena ini kakak udah pelan kan ya, jadi alurnya ngerti. Oke. Ya. Nanti kalau pokoknya gini ya, kakak sarankan kalau ketemu soal ini nanti di soal SIMAUI yang pilihan gandanya berupa rumus panjang kayak gini, ini dilewatkan aja dulu, ini pasti panjang ya alasannya. Mending cari aja yang agak mudah ya, yang apa pilihan gandanya agak pendek, agak panjang-panjang gitu ya. Oke, karena ini pembahasan, jadi kita sudah bahas sampai tuntas ya. Oke, mungkin nomor 37 kita cukupkan. Kita lanjut lagi ke soal nomor 38. Nomor 38 ya. Nanti kalau ada yang tanyakan, misalnya, Kak, aku misalnya nggak ngerti di situ, nah, langsung buka lagi. Kita bisa back ke soal-soal yang yang sudah kita bahas, nggak apa-apa ya. Oke, kita next. Lanjut ke soal nomor 38. Ya. Nah, coba lihat soalnya. Perhatikan gambar berikut ini katanya ya. Oke, kalau melihat dari gambarnya ini adalah gambar lensa ya. Jadi lima ini merupakan gambar lensa semua ya. Oke, katanya di sini jika 5 jenis lensa di atas terbuat dari bahan yang sama katanya ya. Lensa yang memiliki jarak fokus yang paling pendek ditunjukkan oleh gambar nomor berapa. Oke, jadi pertanyaannya dari kelima lensa ini manakah yang memiliki jarak fokus yang paling pendek ya. Oke. Sekarang kita bahas di sini. Ini pembahasannya ya. Oke ya. Nah, jadi kita bisa lihat dari kelima gambar itu ya, kita harus sebutin dulu satu persatu. Itu kira-kira nama lensanya apa aja gitu kan. Oke, langsung saja ya. Untuk yang pertama, gambar yang pertama itu namanya adalah, ada yang tahu nggak? Nabila tahu nggak? Atau Konita tahu nggak ini lensa apa namanya? Nggak tadi. Cekung. Cekungnya benar. Tapi cekung apa? Lensa Emang ada berapa, Kak? ada dua kok kalau cekung itu ya. Cekung apa ini namanya? Ini Nggak ada tahu, Kak. 1 sama 2 ini semuanya jenis lensa cekung nih ya. Nah, untuk yang gambar pertama itu namanya lensa cekung ganda atau cekung rangkap ya. Namanya cekung rangkap karena kiri makanan itu semuanya cekung ya. Jadi yang pertama namanya lensa cekung rangkap atau lensa cekung ganda boleh, kalian sebutnya cekung ganda juga boleh ya. Nah, nama lainnya karena biasanya kan dia pakai nama lain ya. Kalau cekung itu nama lainnya adalah konkav ya gitu ya. Jadi kalau dia cekung rangkap berarti ini bi ya, bikonkav. Nah, jadi kalau nanti ada soal yang menyebutkan kata-kata bikonkav, berarti itu cekung rangkap, ya. Jadi yang sebelah kiri cekung, sebelah kanan cekung. Nah, gitu ya, itu namanya cekung rangkap. Nah, untuk yang kedua itu cekung juga, ya. Yang kedua ini lensa cekung juga, tapi dia cekung datar, ya. Jadi bukan cekung rangkap. Nah, kadang cekung rangkap itu disebutnya cekung-cekung, boleh, ya. Jadi lensa cekung-cekung katanya, berarti cekung rangkap, boleh juga ya. Nah, kalau yang kedua ini namanya lensa cekung datar ya. Jadi yang sebelah kiri datar, sebelah kanan tuh cekung. Jadi disebutnya cekung datar. Nama lainnya adalah plan konkav ya. Jadi kalau di bahasa ilmiahnya datar itu yang disebutnya plan ya. Plan konkav. Jadi kalau plan konkav berarti cekung datar ya gitu aja. Terus yang ketiga, nah ini bukan cekung lagi ya, karena dia sudah menjorok keluar lengkungannya, berarti ini cembung ya. Karena sebelah kirinya datar, berarti ini merupakan lensa cembung datar ya. Lensa cembung lensa cembung datar. Ya. Nah, kalau cembung nama lainnya adalah konveks, berarti ini plan konveks ya. Plan konveks. Jadi jangan sampai ketukar ya. Kalau konkav itu cekung, kalau konveks itu cembung ya. Tuh. Oke, yang keempat. Nah, karena kiri kanannya dia cembung berarti ini lensa cembung rangkap ya. Lensa cembung rangkap. Cembung rangkap atau cembung ganda boleh. Lensa cembung ganda ya. Oke, nama lainnya adalah bikonveks berarti ya.
Dan yang terakhir, yang kelima juga sama dengan yang keempat ya. Jadi yang kelima sama keempat sama ini sama jenis lensanya, cembung rangkap semua. Hanya saja yang keempat ini lebih apa ya? Lebih kecil ya ininya, apa kecembungannya dibanding yang kelima ya gitu ya. Nah, nanti ada perbedaan keduanya ya. Walaupun jenis lensanya sama gitu ya. Namun nanti ada perbedaan dari keduanya ini. Nah, inilah yang nanti kakak akan menjelasin gitu ya. Jadi yang kelima ini sama, namanya lensa cembung rangkap ya. Lensa cembung rangkap ya. Ya. Sama ya. Nama lainnya adalah biconvex ya. Sama ya. Oke, nah sekarang kita sudah sebutin nama-nama lensanya. Nah, sekarang berikutnya ya, kamu kasih tahu dulu rumus fokus ya, rumus jarak fokus pada lensa ya, gitu. Oke, nah ini bisa kalian bisa Nabila, oh ini Konita keluar ya, berarti tinggal Nabila aja ya. Nah bisa Nabila buka ya di materi kelas 11 ya kalau sekarang ya tentang lensa. Nanti ada rumus jarak fokus lensa ya. Ya, rumusnya nanti dirumuskan F sama, sorry bukan F tapi seper F ya. Rumusnya nanti seper F ya sama dengan apa? N lensa per N medium ya, indeks bias lensa per indeks bias medium min 1 ya, kan? Dikali seper R1 ditambah seper R2. Nah, ini fokus lensa nih, ya. Khusus. Oke, sekarang apa itu N? N itu adalah indeks bias ya. Nah, di sini sebutkannya bahwasanya kelima lensanya terbuat dari bahan yang sama. Nah, ini artinya indeks bias lensanya sama gitu ya. Jadi indeks bias ini nggak menentukan atau nggak menentukan fokusnya panjang atau pendek karena sama semua ya gitu ya. NM ini indeks bias medium. Nah, mediumnya kan sama, kita anggap semuanya udara gitu. Jadi yang sebelah sini ini nggak ada pengaruhnya gitu kan. Oke, kemudian berikutnya ini ada R. R itu adalah jari-jari kelengkungan ya. R1 berarti yang di sebelah kiri, R2 berarti yang sebelah kanan gitu ya maksudnya ya. Nah, perlu kakak kasih tahu di sini untuk jari-jari kelengkungan ya. Oke, di sini kakak kasih tahu ya, untuk jari-jari kelengkungan ya, jika lensanya cekung ya, maka nanti jari-jari kelengkungannya nanti akan bernilai negatif ya. Oke, jadi kalau lensanya cekung maka nanti jari-jari kelengkungannya akan bernilai ya. Nah, jadi kalau dia cekung nanti hilang ya. Sorry, kayaknya ada yang sensitif di ya. Oke. Ganti ya berarti posisi. Ya, nah kalau lensa cekung ya, maka nanti jari-jari kelengkungannya dia akan bernilai negatif ya gitu ya. Nah, terus yang kedua kalau nanti lensanya cembung ya, cembung maka nanti jari-jari kelengkungannya positif ya gitu ya. Terus yang ketiga kalau datar maka nanti jari-jari kelengkungannya bernilai tak hingga ya. Nah, itu yang perlu dicatat ya atau perlu dipahami. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Nah, karena ini kan nggak menentukan besar fokusnya ya, karena jenis lensanya sama, mediumnya juga sama, maka ini nggak menentukan besar fokusnya. Sehingga untuk fokus lensa itu sendiri, dia pasti sebanding atau ditentukan oleh R-nya ya, bukan sebanding dengan R1 sama R2-nya saja gitu kan. Ini yang menentukannya ya. Oke, sebentar kakak ke toilet sebentar ya, kakak tinggal bentar dulu ya.
Halo Nabila. Ya, Kak. Halo, masih bisa dengar ya? Ya, Kak. Oke, maaf tadi kakak ke toilet sebentar lagi. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini kan tadi berarti kan karena indeks biasnya ini tidak menentukan besar fokusnya, maka fokusnya nanti akan bergantung pada jari-jari kelengkungannya saja ya. Oke, masing-masing kita tentukan ya. Oke, karena di sini sudah kakak jelaskan terkait jari-jari kelengkungannya. Sekarang untuk nomor 1 ya, untuk lensa cekung rangkap ini kan berarti cekung berarti sama-sama negatif ya. Maka nanti untuk F-nya nanti super F sama dengan ya. Oke, ini minus semua ya. Anggap saja nanti R-nya apa jadi kelompokan nanti R ya. Berarti super R minus super R gitu kan. Karena sama-sama cekung berarti sama-sama negatif ya. Berarti di sini kita lihat berarti ini min 2 per R ya. Nah, sehingga nanti fokusnya sendiri ini sama dengan min setengah R ya besarnya. Itu yang pertama ya. Tuh. Terus yang kedua, nah minus ini bukan nilainya minus ya. Minus ini menandakan bahwasanya lensanya itu lensa cekung gitu, ya. Jadi identitas minus ini identitas nanti artinya dia lensa cekung gitu, ya. Oke, yang kedua lensa cekung datar. Nah, sama, berarti ini super F sama dengan karena sebelah ininya apa sebelah kirinya itu datar berarti dia sepertak hingga berarti kan. Nah, ini sepertak hingga minus ya karena dia cekung ya, super R. Gitu kan. Berarti kan kita ketemu sepertak hingga. Berapa sepertak hingga itu? 0 ya. Berarti 0 min per R. Ya, gitu. 0 min per R ya. Ini kenapa di jalannya? Oke. Jadi 0 ya, min per R ya. Jadi kalau min per R berapa nih? Min per R berarti ya. Sehingga nanti fokusnya sendiri sama dengan min R ya, gitu ya. Yang kedua. Terus yang ketiga. Oke, tentukan berapa? Per F ya sama dengan yang ketiga itu cembung datar ya sama berarti sepertak hingga ya. Sepertak hingga. Nah, ini plus ya karena dia cembung. Plus per R. Sama berarti ini 0 plus per R. Berarti ini ketemunya per R ya. Sehingga nanti ketemu F-nya sama dengan R ya. Ya. Nah, lanjutkan ke nomor 4 sama nomor 5 ya. Nomor 4 per F sama dengan, nah karena dia cembung rangkap berarti plus semua per R plus per R ya. Gitu. Nah, berarti ini 2 per R ya. Ya. Oke, kalau dicari nanti F-nya ketemunya ini setengah R ya. Oke, yang kelima ya sama dengan yang keempat berarti ya. Karena dia jenisnya sama berarti ini sama ya. Nanti ketemu F-nya juga sebesar setengah R. Nah, jadi sama ya. Nah, sekarang kita cek ya dari nomor 1 sampai 5. 1 tuh fokusnya min setengah R atau setengah R juga ya. Min itu jenisnya lensa cekung ya. Oke, kemudian yang kedua itu min R, berarti ini R. 1 ya berarti ya. Ini minusnya berarti lensa cekung juga ya. Yang ketiga R, yang keempat setengah R, yang kelima juga setengah R. Nah, kira-kira menurut kalian yang mana yang paling kecil fokusnya? Nah, berarti kan dari sini kita ada 3 alternatif jawaban. Bisa yang pertama, bisa yang keempat, bisa yang kelima, kan gitu kan? Ya, karena sama-sama setengah R kan? Kalau ini kan R semua nih. Ya, ini setengah R. Gitu ya. Nah, jadi ketiga ini yang mana kira-kira yang paling yakin kalian? Nah,
Cara menentukannya gimana? Caranya, oke, yang pertama kan dia setengah R jenisnya cekung. Nah, karena ini dia cekung, ya, maka kita anggap jari-jarinya ya tetap gitu, tidak apa, enggak lebih kecil, enggak lebih besar gitu ya. Berarti kita anggap standar lah untuk yang pertama ini, ya, karena dia cekung. Nah, sedangkan kita bandingkan antara 4 sama 5. Nah, di 4 sama 5 itu sama-sama cembung, sama-sama setengah R. Cuma dari jenis lensanya, yang keempat tuh lebih kecil kelengkungannya dibandingkan yang kelima. Nah, ini apa nih efeknya? Efeknya ini akan membuat si fokusnya itu, si jari-jari kelengkungannya juga akan mengecil gitu ya. Oke, nah ini kan kalau kita pakai gambar ya, kan bisa diilustrasikan pakai gambar ya. Kalau misalnya kelengkungannya itu kecil, ya, gitu ya, maka membuat jari-jari kelengkungannya akan bergeser ke kiri gitu, jadi makin pendek seperti itu ya, digambarkan. Nah kayak gini kan, kalau kakak belah gini kan, nah, ini ada R-nya, misalnya R-nya di sini ya, ini kan F-nya di sini ya. Nah kalau ini kan karena dia kecil di sini kan, maka nanti R-nya dia bergeser makin ke kiri dan F juga makin ke sini gitu ya. Jadi makin kecil R-nya. Nah, sehingga karena R-nya makin kecil tadi gitu ya, maka membuat fokusnya juga semakin kecil. Nah, sekarang bertanya lagi, kenapa Kak seperti itu? Karena F itu akan sebanding dengan R kan di sini kan. Berarti kan kalau dari sini kan F itu sebanding dengan R-nya kan. Gitu ya. F sama R itu kan sebanding. Sehingga kalau R-nya itu kecil, maka ini akan membuat fokusnya juga akan kecil. Ya. Gitu. Nah, jadi perbandingannya di 4 sama 5 aja gitu kan. Nah, yang keempat itu kan karena kelengkungannya kecil, berarti R-nya juga lebih kecil dibanding yang kelima. Ya, sehingga membuat fokusnya pasti lebih kecil juga dibanding yang kelima. Maka jawabannya nomor 38 ini adalah yang 4, yaitu D, ya, yang fokusnya paling pendek. Oke, selesai pembahasannya. Ada pertanyaan untuk nomor 38, silakan. Ya, kenapa Nabila? Silakan. Tadi yang setengah R sama setengah R, kenapa yang cembung lebih pendek? Kenapa yang cembung lebih pendek gitu ya? Nah, Ya. karena perbandingannya ini cekung, jadi cekung ini nggak ada pasangannya gitu kan, dia kan cuma satu aja kan yang cekung merangkap kan, ya. Jadi kita anggap ini setengah R gitu. Jadi R-nya ini nggak bisa kita katakan lebih kecil atau lebih besar karena dia cekung, ya, gitu. Nah, sekarang yang bisa kita bandingkan itu adalah 4 sama 5. Kenapa? Karena jenisnya sama, ya, yaitu cembung rangkap. Nah, maka di sini kenapa kakak ambil kesimpulan atau jawabannya adalah yang keempat? Karena kita bisa membandingkan antara dua ini. Jadi yang 1, 2, 3 ini sudah kita nggak pakai lagi. Kenapa? Karena nggak masuk ke perbandingannya. Atau ya benar, perbandingan ya. Nah, jadi tinggal yang 4 sama 5. Nah, 4 sama 5 ini kita bisa lihat. Tadi kan sudah kakak bilang kalau lengkungannya itu kecil ya, atau kecembungannya kecil, itu berarti lensanya tipis, berarti kan? Ya, lensa cembung tipis nih kan berarti kan. Nah, karena dia tipis maka nanti jari-jari kelengkungannya itu lebih kecil pasti dibandingkan dengan yang tebal. Ya, gitu. Ini kan tebal berarti kan. Oke. Nah, karena jari-jari kelengkungan lebih kecil maka otomatis fokusnya juga akan lebih kecil gitu. Ya, seperti itu. Gimana kira-kira? Udah paham atau masih bingung? Udah. Jadi yang nomor 1 itu kita nggak bisa bandingkan. Kenapa? Karena dia nggak ada pasangannya, cuma satu aja, cekung merangkap, ya. Kecuali kalau misalnya ini ada 6, ya, ada 6 gambar. Nah di sini juga cekung merangkap. Nah baru kita bisa bandingkan antara 1 sama 6 mungkin, ya. Jadi nggak bisa kita bandingkan. Yang bisa kita bandingkan itu 4 sama 5 karena jenisnya sama, ya. Nah, makanya ini kalau misalnya kalian udah paham terkait lensa ini nggak usah dijabarkan seperti ini juga boleh, ya, gitu ya. Kalian langsung tahu, oh ini kelengkungannya di apa ya, lengkungnya ya semakin kecil gitu atau tipis gitu. Berarti ini otomatis fokusnya akan pendek, ya. Oke, itu saja mungkin pembahasannya ya nomor 38. Kalau masih ada yang tanyakan nanti langsung tanya aja ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya nomor 9, ya. Nah, ini soal nomor 9. Oke.
Perhatikan soalnya. Sebuah partikel diberikan gaya F ya, yang bervariasi terhadap jarak X seperti pada gambar di bawah ya. Pertanyaannya, usaha yang diberikan gaya terhadap partikel sehingga dapat bergerak dari X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 6 meter ya, adalah berapa? Jadi dari 0 sampai 6. Nah, berarti sampai sini aja berarti ya. Nggak sampai selesai berarti ya, sampai ini aja ya, sampai yang diwarnanya hitam gitu ya. Gitu ya. Oke, sekarang kita bahas. Pertanyaannya adalah usaha. Nah, ini otomatis materinya nanti ada di usaha dan energi ya. Nah, kalau melihat dari grafiknya, ini grafik antara F sama X ya. Oke, ada yang tahu kalau grafiknya F sama X itu merupakan grafik apa? Grafik dari usaha ya. Kenapa? Karena usaha itu kan dari segi rumus dia F dikali S atau X gitu ya. Gaya dikali perpindahan ya. Maka ini merupakan grafik usaha. Nah, ingat waktu belajar usaha energi kemarin, kalau ada gambar grafik usaha dan pertanyaannya berapakah usahanya, maka ada dia nggak usah nggak usah pakai rumusnya gitu, ya. Ada cara lebih mudah yaitu dengan cara mencari luas yang dibentuk oleh grafiknya, ya. Jadi luas bangun datar yang dibentuk oleh grafiknya, ya gitu aja. Nah, kalau melihat dari gambarnya, ini kan bendanya bergerak dari 0 kemudian ke 15 gitu ya, membentuk bangun trapesium ya, kemudian bergerak lagi ke bawah membentuk bangun segitiga. Nah, maka cukup kita cari berapa luas trapesium dengan ditambahkan dengan luas segitiga ini. Itulah nanti usaha totalnya ya. Oke, langsung saja. Yang pertama yang atas dulu nih, yang trapesium dulu ya. Kita buat dia W1 ya, usaha yang pertama. Oke, silakan. Ada yang ingat apa rumus luas trapesium? Nabila atau Konita, ingat nggak? Setengah dikali? Atas tambah bawah kalau tinggi. Pintar. Oke, atas tambah bawah tinggi. Kita anggap ini berapa? Yang bawah nih, 0 sampai berapa nih? Pertengahan antara 6 sama 4 sama 6 ini 5 pasti ya di sini ya. Oke. Berarti ini 5 ya. 5 ditambah yang atas 4 kurang 2, 2 ya. Oke, 2 dikali tingginya adalah 15. Nah, sekarang dihitung. Ini 7 kali 15, berapa nih? Coba hitung dulu. Ini Nabila berapa? 7 bagi 2 itu 3,5 kali 15, berapa? 15 dikali 3,5 ya? Sorry, 25, 7, 6, 3. Oke. 5, ini 3, 3,5 ya? Benar nggak? Ya, 43,5 ya. Oke, jadi jawabannya 43,5. Kalau salah nanti koreksi ya. Kang hitungnya mungkin kurang teliti. 52,5, Kak. Hah? 52,5. 52,5 ya? Ya. Benar ya? Oke. Ya. 52,5 ya. Joule ya, karena dia usaha ya. Oke, berikutnya yang kedua. Yang bangunnya segitiga. Ya, berarti setengah dikali alas. Alasnya berapa? 6 dikurang 5, 1 ya. Setengah kali 1. Kali tingginya berapa? Tingginya min 15. Ya. Berarti ini min 7,5 ya. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Nah, udah, pertanyaan kan berapa W total kan? Dari 0 sampai 6 kan? Udah, nanti W totalnya, ya jumlahkan saja, W1 ditambah 2, ya. Jadi W1-nya 52,5, W2-nya minus 7,5. Berapa ini? 0, 12,5. 12 kurang 7 berapa? 5 ya? 45 ya? Benar nggak? Iya, Kak. Ya, berarti jawabannya nanti 45 Joule. Oke, itulah jawabannya. Jawabannya adalah yang B. Ya. Nah, gimana? Cukup mudah kan? Jadi kalau nanti ada gambar grafik usaha, kalau pertanyaannya berapakah usaha, cari aja luas bangunnya. Atau kalau di gerak lurus, kalau pertanyaan grafik antara kecepatan sama waktu misalnya ya,
Pertanyaannya jarak, itu cari juga luas bangunnya juga sama. Atau bisa yang ketiga, grafik antara gaya dengan waktu. Nah, itu merupakan grafik impuls kan. Nanti untuk mencari impulsnya cukup cari luas bangun yang dibentuknya juga sama, ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan untuk nomor 39? Tidak. Tidak ada ya. Oke. Nah, ini ada chat nih. Mungkin Kanita mau nanya. Oke, nggak ada kata Kanita. Oke, lanjut berarti ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Nanti pembahasannya kakak kirim ya. Jadi kalian perhatikan aja. Nanti kakak kirim pembahasannya ya. Jadi nggak perlu langsung mencatat. Kecuali kalau kalian nulisnya cepat, boleh. Oke, nomor 40 ya. Sekarang kita baca sama-sama. Soalnya adalah katanya partikel foton dengan energi E menumbuk elektron diam yang bermassa M. Ya. Setelah menumbuk elektron, foton terhambur dengan sudut 90 derajat. Pertanyaannya adalah energi hamburan foton berapa? Nah, jadi pertanyaannya berapa energi hamburan foton? Ada yang tahu nggak ini konsepnya tentang apa? Coba. Sampai sini nggak materi kelas 12? Ini materi kelas 12 ya. Materi kelas 12 semester 2 ini ya. Ini nanti bisa ada dijumpai konsepnya di efek Compton ya. Di dualisme partikel gelombang. Ini kalau nggak salah ini nggak tahu nih bisa sampai atau sampai sini nggak materi kemarin ya. Oke, katanya di situ partikel foton memiliki energi sebesar E, berarti energi fotonnya nanti E ya di situ ya. Dan memiliki massa diam sebesar M. Oke, massa diam itu adalah M0 ya. Gitu ya. Jadi diketahuinya energinya adalah E, kemudian massa diamnya M0-nya sebesar M ya di situ. Oke, sehingga katanya setelah menumbuk elektron fotonnya terhambur dengan sudut hamburan sebesar 90 derajat ya. Pertanyaannya berapakah energi hamburan? Nah, energi hamburan itu disimbolkan dengan E aksen ya. Oke. Nah, jadi ini konsepnya tentang efek Compton. Baik, karena ini mungkin nggak sempat belajar di waktu di kelas 12 kemarin, kakak akan sedikit jelaskan dulu ya penjelasan ringkasnya. Jadi, efek Compton itu adalah suatu peristiwa terhamburnya foton ya. Foton itu adalah gelombang cahaya ya, gitu. Nah, jadi kalau menerima foton berarti itu berhubungan dengan gelombang cahaya ya, gitu. Jadi peristiwa terhamburnya partikel foton akibat menumbuk sebuah elektron ya. Nah, nanti ketika dia terhambur, terjadi perubahan panjang gelombang antara foton yang awal sebelum menumbuk dengan yang setelah menumbuk tadi. Atau ketika foton datang sama foton hambur. Ya. Kalau kakak gambarkan seperti ini. Misalnya ada sebuah elektron, ya, kemudian elektron itu negatif ya, kenapa positif? Misalnya ada sebuah elektron ini, ya. Nah, dia ini ditumbuk oleh sebuah foton. Ya, foton itu nanti digambarkan seperti ini ya, berupa gelombang ya. Nanti energi awalnya adalah E di sini, ya. Di mana E itu dirumuskan nanti rumusnya nanti apa deh? Rumusnya nanti H dikali C dibagi lambda ya, itu rumus E. Ini rumus energi foton, yaitu Hc per lambda. H itu konstanta Planck, C itu adalah kecepatan cahaya, dan lambda ini panjang gelombang, ya. Jadi panjang gelombang ini nanti lambda nanti di sini ya. Nah, ketika dia menumbuk si elektron, maka nanti si fotonnya terhambur. Nah, itulah peristiwa efek Compton. Jadi di sini ada apa? Si fotonnya itu terhambur dengan sudut theta ya. Oke. Jadi di sini disebutnya nanti foton datang ya disebutnya ini. Ya. Kalau ini nanti disebutnya foton hambur ya. Ini disebutnya nanti foton hambur ya. Foton hambur. Nah, ya. Oke, nah untuk yang terhambur ini nanti energinya sebesar E aksen untuk yang terhambur, ya, gitu. Nanti rumusnya nanti ya sama dengan ini ya, nanti di lambdanya aja yang berubah karena H sama C itu kan konstanta, jadi nggak mungkin dia berubah ya. Maka untuk E aksennya nanti dirumuskan H dikali C per lambda aksen, nah gitu kan. Nah seperti ini ya. Sedangkan si elektronnya dia terhambur ke sini. Jadi elektron bukan dia diam ya, karena dia udah ditumpuk tadi, maka si elektron dia akan bergerak juga, tapi dia bergerak terhamburnya ke sini, ya. Nah, ya. Kita hambur ke sini ya, si elektronnya ya.
Ini si elektronnya tadi ya, dia terambut ke sini. Nah, karena di sini kan kalau kita proyeksikan terhadap garis awalnya ya, atau terhadap sumbu X-nya, ya, maka di sini kita bisa memperoleh sudut hamburan si fotonnya, ya, nanti disimbolkan dengan theta di situ. Jadi konsepnya seperti itu, ya, konsep dari efek Compton, ya. Jadi sebuah elektron yang ditumbuk oleh sebuah foton, maka nanti hasilnya fotonnya akan terhambur, ya, dengan sudut hamburan sebesar theta, ya. Nah, untuk menjawab soal ini, kita bisa gunakan rumus efek Compton berarti ya. Apa rumusnya? Yaitu rumusnya nanti diberikan, ingat ya, ini rumus efek Compton cuma satu, ini aja ya. Yaitu lambda aksen min lambda. Jadi yang dicari itu nanti perubahan lambdanya ya. Lambda aksen itu berarti panjang gelombang foton hambur tadi kan. Kalau lambda itu berarti panjang gelombang foton datang ya. Sama dengan A per M0 dikali C dikali 1 min cos theta ya. Nah, gitu kan. Itu rumus efek Compton ya. Gitu ya. Oke, tolong di garis bawahi ya. Kakak kurungkan saja, ini rumusnya ya. Ini nanti kita mencari aksennya pakai rumus ini nanti ya. Jadi rumusnya lambda aksen min lambda ya sama dengan A per M0 kali C dikali 1 min cos theta ya. Oke, keterangannya tadi ini kakak bilang ya, lambda aksen itu adalah panjang gelombang foton hambur ya. Kalau lambda itu adalah panjang gelombang foton datang. H itu konstanta Planck ya, besarnya 6,63 kali 10 pangkat 34 ya. M0 itu massa diam elektron. Nah, di sini kan berarti M0-nya M ya. C itu adalah kecepatan cahaya ya, dan theta itu adalah sudut hamburannya. Sekarang kita langsung masukin ya. Oke, kalau E-nya sama dengan Hc per lambda, berarti kalau kita bisa mendapatkan lambdanya kan dari sini kan berarti lambdanya kalau kita balik gitu ya, lambdanya sama dengan Hc per E berarti kan, nah, gitu kan kalau kita balik ya. Maka untuk lambda aksennya ya sama, berarti untuk lambda aksennya kita bisa ganti menjadi Hc per E aksen, nah, gitu kan, min lambda itu berarti Hc per E ya, nah, gini kan. Sama dengan H per M0-nya adalah M ya dikali C ya dikali 1 min cos 90 derajat. Nah, ada yang tahu berapa cos 90 derajat? Nabila atau Konita, berapa cos 90? 0 ya. Oke, ini kakak tulis lagi. Nah, karena dia 0 berarti ini 1 ya. Nah, sehingga tinggal H per M kali C. Nah, ini aja kan. Maka untuk mendapatkan aksennya kita pindah ruas aja ya. Berarti nanti Hc per E aksen sama dengan H per M kali C. Ini pindah ruas ya. Ke kanan berarti jadi plus Hc per E. Nah, sekarang samakan penyebutnya. Ya, penyebutnya kan berarti MCE ya. Kita kalikan aja ya. Kita kalikan berarti tinggal HE di sini ya. Plus ini berarti MC ya. MC berarti C-nya kuadrat, berarti HMC kuadrat ya. Ini kan. Nah, gitu ya. Kalau kita sama menyebut ya. Nah, karena di sini sama-sama mengandung H ya. Di sini kakak bisa sederhanakan menjadi ya. Oke, ini kakak sederhanakan jadi H dalam kurung E plus MC kuadrat ya di sini ya. Per M dikali C E ya. Nah, karena sama-sama punya H di sini, ini kita bisa coret-coret ya. Oke, sekarang kita kali silang. Kita kali silang. C dikali MC kali E, dapatlah ini MC kuadrat E dikali E ya. Sama dengan E aksen dikali itu, ya kurung buka aja ya, E plus MC kuadrat. Nah, gitu kan. Maka E aksennya sendiri sama dengan, bagikan ya, yaitu MC kuadrat kali E, ya. E MC kuadrat, nah, gitu kan, per E plus MC kuadrat. Nah, maka
jawaban dari energi foton hamburnya adalah ini ya, E kali mc kuadrat per E tambah mc kuadrat. Jadi inilah jawabannya. Sekarang silakan cross check di pilihan gandanya apa jawabannya. Jawabannya adalah yang E ya. Gimana? Ada pertanyaan? Untuk nomor 40 Nabila, Konita, Kania ya, ini manggilnya Kania ya. Konitanya. Ada yang ditanyakan? Atau Aman nggak? tidak ada? Bisa mengikuti alurnya ya. Paling yang harus diingat kayak rumus-rumus E gitu kan. Nanti bisa ditemukan di energi foton rumusnya. Oke, aman kata Kania ya. Baik, karena nggak ditanyakan, kita lanjut ke nomor 11 ya. Oke, jadi kalau ada yang ditanyakan langsung raise hand ya, angkat tangan. Nah, sekarang nomor 11 atau nomor 41 ya di sini. Soalnya sudah tipe sebab akibat ini ya. Oke, sebelumnya harus ingat dulu nih apa pilihan gandanya. A, pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya ada hubungan sebab akibat gitu ya. B, pernyataan benar, alasan benar, tapi keduanya nggak ada hubungan sebab akibat ya. C, pernyataan benar, alasan salah. D, pernyataan salah, alasan benar. E, pernyataan salah, alasan salah ya. Jadi intinya A-nya benar-benar berhubungan, B-nya benar-benar tidak berhubungan, C benar salah, D salah benar, E salah salah. Harus diingat ya. Baik, sekarang kita bahas. Oke, soalnya adalah ini soal SIMAUI 2019 ya. Ketika elektron bergerak memasuki daerah medan listrik, lintasannya berbentuk lingkaran katanya di sini. Oke, sekarang kita bahas dulu. Ini dasarnya atau konsepnya ini di apa nih kita lihat dulu ya. Oh, karena di sini ada medan listrik, berarti konsepnya di listrik statis ya. Di materi hukum kolom gitu kan. Medan listrik, ini materinya ya. Oke, katanya ketika elektron bergerak memasuki daerah medan listrik, lintasannya berbentuk lingkaran. Oke. Sekarang coba gini ya, waktu belajar listrik statis kemarin ya. Misalkan gini, untuk bisa untuk bisa menggerakkan suatu muatan ya atau elektron dalam hal di sini ya, itu kita membutuhkan suatu potensial gitu kan. Nah, biasanya potensialnya kita peroleh dari dua buah keping sejajar ya. Jadi ini konsep awalnya kakak jelaskan saja di konsep keping sejajar saja ya. Oke, misalnya kita memiliki dua buah keping nih, kita punya dua buah keping sejajar ya. Nah, oke. Karena dia keping maka sama-sama bermuatan. Misalnya ini muatan muatan positif ya, ini muatan negatif misalnya gitu ya. Nah, karena bermuatan ya, maka keduanya di antara keduanya ini akan menghasilkan medan listrik gitu ya, atau timbul medan listrik ya. Kemana arahnya? Ingat kemarin waktu belajar listrik statis ya. Ketika timbul medan listrik ya, arahnya kalau positif dia arahnya malah menjauh gitu ya. Berarti dari positif ke negatif. Ya, jadi nanti kalau elektronnya bergerak ya, gitu ya, maka nanti arah ini kan arah medan listriknya ya, dari plus ke min ya. Oke. Jadi kalau ada kalau ada si elektron bergerak, maka nanti arahnya akan mengikuti arah medan ini berarti gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena medannya sendiri ini akan rumusnya kan gaya kolom dibagi dengan muatan gitu kan. Nah, oke. Nah, jadi kenapa tadi kakak bilang kalau ada elektron yang bergerak, maka arahnya nanti akan searah dengan arah medan. Kenapa? Karena di sini ada dorongan dari gaya kolom. Ya, ibaratnya kalau kita misalnya main bola atau ya lagi menendang bola atau lempar suatu benda gitu ya. Maka arah gerakan benda itu akan searah dengan arah lemparan kita ya. Jadi logikanya seperti itu mikirnya ya. Jadi ketika elektron bergerak maka nanti akan searah dengan arah medan gitu. Kenapa? Karena ada dorongan dari gaya kolom. Maka kesimpulannya di sini ya, ketika elektron bergerak memasuki wilayah yang ada pengaruh medan listrik ini, maka lintasannya nggak mungkin melingkar gitu kan. Karena dari arah
arah medan listriknya aja di arahnya lurus gitu kan. Oke, maka kesimpulannya ini lintasannya akan lurus ya, bukan melingkar. Ya. Jadi ini nanti lintasannya lurus, bukan melingkar ya. Yang melingkar itu apa? Yang melingkar itu adalah medan magnet. Kenapa? Karena di medan magnet itu nanti ada pengaruh ini apa? Ada pengaruh dari arah kecepatannya gitu kan, atau arus listriknya nanti kan, jadi ada pengaruhnya nggak cuma satu gitu kan. Oke, tapi kalau medan listrik itu cukup pengaruhnya ke gaya kolom saja ya. Oke, maka pernyataannya benar apa salah ini? Pernyataannya pasti salah ya. Pernyataannya salah nih. Oke, sekarang kita cek dulu alasannya. Katanya sebab medan listrik melakukan gaya kolom pada elektron sehingga kecepatannya berubah. Oke, medan listrik melakukan gaya kolom katanya. Nah, kalau melihat dari rumusnya ini kan, ya, bahwasanya E sama dengan F kolom per G. Nah, maka kan di sini kan antara ada E sama FC. Nah, ini artinya ada hubungan antara medan listrik sama G kolom ya. Gitu ya. Ada hubungannya gitu ya. Sehingga katanya elektronnya itu kecepatannya berubah. Nah, ingat kemarin waktu belajar listrik statis ya, ketika elektron itu masuk ke wilayah yang memiliki medan magnetik, nanti ada kecepatannya gitu kan. Nanti sesuai dengan konsep hukum Newton, yaitu F sama dengan M dikali A. Ya, nanti F ini adalah gaya kolom gitu kan. Nah, yang rumusnya apa? Yang rumusnya K Q kuadrat per R kuadrat gitu ya, sama dengan M dikali A. Ya. Nah, maka di sini dia memiliki percepatan. Ya, ada percepatan. Ini namanya percepatan ya. Ini ya. Oke. Nah, karena ini percepatan, ya, otomatis kecepatannya nggak mungkin tetap, pasti berubah ya. Berdasarkan konsep gerak lurus ya, kalau dia memiliki percepatan, maka jenis geraknya adalah GLBB, ya. Nah, maka kecepatannya pasti berubah, ya. Sehingga alasannya ini benar, ya. Karena medan listrik melakukan gaya kolom pada elektron sehingga kecepatannya berubah. Benar, akan ada percepatannya, ya. Maka kesimpulannya pernyataannya salah, alasannya benar. Apa jawabannya? Jawabannya adalah tadi apa? D ya. Kalau salah benar itu adalah D. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan nggak untuk nomor 41? Silakan. Review lagi materi listrik statis ya. Ya? Wanita? Nabila? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi ya. Nomor 12 atau nomor 42. Nah, oke. Soalnya sama, masih soal sebab akibat juga ya. Soal SIMA UI 2019. Tidak semua kalor yang masuk ke dalam suatu sistem, ya benar ya. Tidak semua kalor yang masuk ke dalam suatu sistem dipergunakan untuk melakukan usaha atau kerja ya. Sebab mesin Carnot merupakan mesin yang dalam satu siklus menggunakan 2% batasan Saturnis. Oke. Kelihatan banget ya, kalau nomor 42 ini konsepnya adalah tentang termodinamika ya. Karena ada mesin Carnot, tadi itu kan, ada kerja ya. Jadi konsepnya di termodinamika ya. Oke, sekarang kita cek pernyataannya dulu ya. Katanya tidak semua kalor yang masuk ke dalam suatu sistem dipergunakan untuk melakukan kerja. Nah, ini nanti kita bisa bahasnya adanya di hukum 2 termodinamika ya. Hukum 2 termodinamika. Ingat kemarin waktu belajar nih, hukum 2 termodinamika nanti dijelaskan oleh dua pernyataan ya. Hukum 2 termodinamika. Nanti dijelaskan oleh dua pernyataan yang terkenal ya. Yang pertama ada pernyataan Kelvin Planck, yang kedua ada pernyataan Clausius ya. Nah, ini menurut Kelvin Planck ya, di hukum 2 termodinamika itu dikatakan bahwasanya ketika ada kalor yang masuk ke dalam suatu sistem ya, maka tidak mungkin semuanya akan diubah menjadi usaha atau kerja ya. Ya, pasti ada kalor yang nanti akan dibuang atau ditampung ke bagian reservoir suhu rendah ya. Gitu. Jadi kakak bisa gambarkan kan konsepnya gini. Misalnya kita punya sebuah reservoir ya. Ini reservoir lah. Reservoir itu adalah penampung ya, tempat penampungan kalor, itu namanya reservoir ya. Nah, seperti ini kan konsepnya ya. Ini
berdasarkan pernyataan Kelvin Planck ya. Nah, ini namanya apa nih kemarin? Tandon atau reservoir suhu tinggi ya. Jadi ini reservoir suhu tinggi. Nah, ini reservoir suhu tinggi. Jadi yang paling atas itu reservoir suhunya tinggi ya. Itu. Nah, ketika ada kalori yang masuk ya ke reservoir suhu tinggi, maka nanti simbolnya nanti disimbolkan apa di sini? Simbolnya adalah Q1 ya, gitu. Nah, ketika dia masuk si kalorinya ini ya, maka akan membuat si sistem dari termodinamikanya akan bekerja. Ketika dia bekerja, maka dia akan melakukan usaha. Usahanya akan diberikan keluar ya atau ke lingkungan. Nah, tapi tidak semuanya kata pernyataan tersebut itu diubah menjadi usaha. Ada bagian kalor yang nanti ditampung ke bagian suhu rendah, ya. Nah, maka di sini nanti disebutnya nanti apa? Nanti ada Q2 di situ ya. Nah, ini namanya apa nih? Namanya reservoir suhu rendah atau tandon suhu rendah, ya. Oke, jadi benar ya, berdasarkan hukum 2 termodinamika, tidak semua kalori yang masuk itu dipergunakan diubah semua jadi usaha ya. Tapi ada bagian kalori yang nanti ditampung ke bagian reservoir suhu rendah ya. Maka timbul Q2 di situ ya. Sehingga rumus usahanya kan kita tahu bahwasanya rumus usaha umum termodinamika itu adalah W sama dengan Q1 minus Q2. Kan berasal dari mana? Berasal dari Q1 sama dengan W plus Q2 ya. Ya. Oke, jadi pernyataannya benar di sini. Ya. Oke, sekarang kita cek alasannya. Alasannya katanya di sini sebab mesin Carnot melakukan mesin Carnot merupakan mesin yang dalam satu siklus menggunakan 2 proses adiabatis dan 2 proses isotermis. Nah, sekarang kita lihat di mesin Carnot ya. Mesin Carnot itu adalah mesin kalor ya atau mesin pemanas ya. Itu mirip seperti mesin diesel atau mesin mobil ya, yang intinya itu menghasilkan panas di situ ya. Oke, nah jadi hukum pernyataan Kelvin Planck tadi ya, yang di pernyataan ini tadi, ini nanti diaplikasikan ke mesin Carnot ya. Jadi ini cocoknya nanti kita aplikasikan ke mesin Carnot nanti ya. Nah, mesin Carnot sendiri itu bisa kita lihat dari siklusnya ya, yang disebut sebagai siklus Carnot ya. Siklusnya volume dengan tekanan sini ya, biasa ya. Nah, siklusnya itu digambarkan seperti ini kan gambarnya ya. Kalau ada diingat ya, materi termodinamika ya. Nah, digambarkan seperti ini ya, gitu. Nah, ya, gitu ya. Oke, kalau kita bisa buat ke titiknya ini titik A, B, C, D ya. Nah, nanti siklusnya bisa dari A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke A ya. Oke, nah jadi ini penerapan dari si pernyataan Kelvin Planck tadi, gitu ya. Nah jadi kalau misalnya ada kalori yang masuk ke sini, ya, nah, ada kalori masuk sebesar Q1 tadi ya yang masuk ya, masuk nanti Q1, maka si siklusnya akan melakukan usaha sistemnya, nanti ada W-nya, tapi nggak semuanya jadi usaha ya, ada kalori yang ditampung ke bagian suhu rendah, ya. Nah, kenapa seperti ini? Sebenarnya ini berasal dari siklusnya ini ya. Jadi alasan si Kelvin Planck itu sebenarnya dia sama dengan atau gini aja. Karena nanti diterapkan di mesin Carnot ya, maka siklusnya dibuat seperti ini ya. Karena ini berdasarkan acuan dari pernyataan si awal tadi ya, si Kelvin Planck tadi ya, dari apa sketsa gambar kakak ini ya. Maka kita bisa simpulkan untuk jenis siklusnya nanti ya, itu cuma hanya ada 2 ya. Yang pertama itu dari A ke B sama nanti pasangannya itu dari C ke D ya. Nah, kedua siklus ini disebutnya adalah siklus isotermik atau isotermis ya. Siklus yang temperaturnya tetap atau suhunya tetap ya. Sedangkan siklus dari B ke C dan D ke A ini nanti disebutnya ini merupakan siklus adiabati ya. Oke. Jadi yang kalau A ke B, C ke D itu siklus isotermik, dan B ke C sama D ke A itu adiabati ya.
Nah, sehingga kita lihat dari alasannya. Katanya mesin Carnot merupakan mesin yang dalam satu siklus menggunakan dua proses adiabatis sama dua proses isotermis. Benar ya? Ya. Siklusnya nanti duanya AB sama CD, dua ya. BC sama DA itu dua juga adiabatik. Jadi alasan itu juga benar ya. Nah, jadi ini pernyataan benar, alasan juga benar. Sekarang kita simpulkan apakah jawabannya A atau B, karena kalau benar-benar itu jawabannya masih dua kemungkinan ya. Gitu. Nah sekarang kita cek apakah ada hubungannya di kedua ini. Nah ternyata ya tadi udah kakak bilang ya bahwasanya kan penerapan dari pernyataan ke bintang di hukum dua termodinamika itu diterapkan di mesin Carnot. Nah jadi siklus Carnot itu dibuat seperti ini, dua kali isotermik dan dua kali adiabatik itu karena dirancang supaya tidak semua kalori yang masuk itu jadi usaha semua gitu ya. Ada kalori yang ditampung ke bagian suhu rendah. Nah, karena dirancang seperti itu, maka jenis siklusnya isotermis sama adiabatik, ya. Sehingga ini ada hubungannya antara kedua ini, ya. Oke, paham ya? Jadi siklus Carnot itu bentuknya seperti ini, ya. Ini dirancang supaya kalori yang masuk itu enggak semuanya jadi usaha, ya. Ada kalori yang ditampung ke bagian reservoir suhu rendah, ya. Oke, paham nggak? Jadi jawabannya ini adalah A. Ya, ada hubungannya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Baik, Nabila sama Konita, silakan. Dia ada hubungannya ya. Ada? Halo? Nah, kalau adiabatik itu apa, Kak? Adiabatik itu apa? Oke, adiabatik itu adalah suatu proses atau siklus ya termodinamika gas yang nanti dirancang tidak ada kalor yang keluar sama yang masuk ya, atau nama lainnya ini siklusnya siklus sistem yang terisolasi atau yang tertutup. Contoh realnya adalah termos ya. Nah, jadi termos itu kan kalau kita isi air panas maka di dalamnya ya tetap panas terus gitu kan, nggak pernah dingin. Kenapa? Karena tidak ada kalori yang masuk sama keluar. Nah itu adalah adiabatik. Jadi kalau di siklus mesin Carnot nanti ada bagian kalori yang tidak bisa keluar. Makanya karena dia nggak bisa keluar ya maka ditampung lah ini. Makanya ini ada Q2 ini. Ini Q2 ini sifatnya dia nggak keluar ya. Ketika sistem bekerja lagi melakukan kerja ini si Q2 ini kalorinya ini nggak dibuang atau nggak keluar tapi ditampung ke bagian reservoir suhu rendah ya. Jadi ini ada saatnya ketika siklusnya ini berjalan atau sistemnya ini bekerja gitu ya. Itu kalor tuh nggak keluar masuk gitu. Ya, tetap berada di dalam sistem ya. Nah, seperti itu. Makanya jenisnya nanti ada jenis adiabatik karena nggak ada kalori yang masuk sama keluar dari sistem. Paham nggak? Paham, Kak. Ya, jadi ingatnya aja kalau adiabatik itu sistemnya dia tertutup. Ya, tidak ada kalori masuk sama kalori yang keluar. Ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Karena cuma dua ini ya, jadi mudah kakak ini ya. Nah, kalau kemarin kan rame ya. Gitu ya. Oke, entah yang lain kemana. Apa karena udah kecapean dari TO ya, atau mumet atau gimana ya. Ketemu fisika lagi gitu kan, aduh ya. Oke, ini kakak salut nih sama Konita sama Akania sama Nabila nih ya. Masih sanggup belajar fisika sore-sore gitu kan. Yang lain mah ogah gitu ya. Oke, waktu kita tinggal 3 menit lagi ya. Nah, entar dulu nih kakak. Ini kayaknya panjang pembahasan nomor ini ya, nomor 43 ya. Kayaknya cukup belajar dulu ya. Ini ntar kita teruskan di pertemuan berikutnya. Ini tanggung nanti katanya ya. Gimana ini? Karena ini kalau kakak lihat ini difraksi celah nih, pasti ada rumusnya, pasti dicari nih ya. Panjang nih. Kalau waktu kita masih sekitar 15 atau 10 menit lagi nih bisa kakak bahas ya. Karena pembahasannya sambil kakak mau jelasin juga. Oke, kayaknya cukupkan dulu ya sampai sini ya, sampai 12 aja dulu ya. Nah, ntar kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi sampai habis, mungkin sampai masuk ke prediksi 2 nanti ya. Oke, ada yang tanyakan nggak? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Jadi soal-soal yang sebelumnya, yang tadi nggak ada? Udah, cukup.
Udah ya, cukup. Oke, karena udah cukup, ya. Sebentar lagi ya, kakak tutup dulu. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi. Ya. Oke, kayaknya cukup sampai sini dulu ya pembahasannya. Terima kasih atas kesempatannya ya dan partisipasinya. Ya, kakak acungi jempol buat Kania sama si Nabila karena udah stay tune ya, terus belajar fisika ya. Nanti jangan lupa ketika persiapan buat SMAUI ini kira-kira udah baca belum info yang udah kakak share di grup nih? Untuk ujian apa tanggal-tanggal ujian udah tahu semua? Udah, Kak. Udah semua ya? Oke. SMAUI ujiannya diubah lagi ya, tanggal 5 Agustus, bukan tanggal 26 ya. Nanti pengumumannya juga masih di bulan Agustus, kalau salah tuh akhir Agustus ya, kalau nggak salah. Lupa kakak tanggalnya ya. Intinya ujiannya nanti tanggal 5 Agustus. Jadi masih banyak ya, lebih kurang tuh ada sekitar 1 bulan persiapannya ya, gitu untuk belajar persiapan SIMAUI ya. Oke, sampai sini dulu ya kakak Airi dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Efri. Terima kasih juga buat Nabila dan Konita yang sudah bergabung di sesi terakhir ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga diterima di PTN yang kalian inginkan. Amin. Amin. Sekian dari Kakak dan Kak Efri. Mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.